Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan kembali dengan singkat saja bahwa Portugis setelah perjanjian Tordesillas itu dikirim ke wilayah timur yang sempat nyasar ke Goa, ke India, lalu kemudian datang ke Nusantara. Hati-hati, bukan cuma sekedar membawa misi, misi untuk menaklukkan wilayah-wilayah jajahan, ya, gold mencari emas dalam konteks rempah-rempah di kita, glory hanya mencari kemenangan saja, penaklukan supaya digdaya. Tapi ingat, gospel, dia membawa misi yang lain untuk menyebarkan ajaran baru, ya. Karena itu hati-hati, itu misi yang diberikan, direstui oleh Paus Alexander pada saat itu, ya, yang keenam. Nah, yang penting Anda tahu, saat Portugis datang ke Nusantara, gospelnya itu dalam bentuk Katolik, ya. Dia membawa suatu ajaran di gold, ya, mencari emas, di kita rempah-rempah, ingin dikuasai, ya. Saya sudah ceritakan bagaimana mereka membawa armada 11 kapal besar, 600 pasukan tentara, itu kan tidak bawa apa-apa. Kalau siklus yang lain dulu sebelum datang Portugis itu barter sifatnya. Di yang lain bawa barang, misal Cina bawa keramik, ya, kemudian sebagian bawa karpet, bawa macam-macam, jadi ditukar. Ada yang kasih rempah-rempah ditukar dengan keramik, macam-macam begitu. Ini enggak, yang ini datang bawa senjata. Bawa senjata, serahkan semua, kalau tidak kami eksekusi, kami ambil semuanya. Nah, itu caranya, makanya merusak, ya. Jangankan, awas, hati-hati, penguasa Selat Malaka yang punya otoritas, ya. Orang-orang yang non-muslim saja yang datang dari Buddha, dari India, ya, dari Cina, wilayah itu merasa keberatan, ya, merasa keberatan. Go, ya, glory, mereka ingin capai ini. Kemudian yang terakhir, gospel, mereka menyebarkan misi. Nah, gospel ini istilah Latin sekarang, ya. Mereka yang ingin tanamkan ini dalam bahasa Latinnya, Latin Portugal pada masa itu dibawa ke kita. Gospel ini dalam bahasa mereka igreja, ya. Igreja, makanya dikenal sampai sekarang dengan istilah gereja, ya, igreja. Nama tokoh yang dibawa jadikan panutan itu Santo Domingo, ya. Portugis Santa Domingo, kan mereka punya banyak santa, ya, orang-orang suci, jadikan panutan, ya. Ada Santa Claus, ada macam-macam dan sebagainya, ya. Nah, ini perhatikan betul. Jadi ketika akan ditanya, kan bingung nih, ini ajaran ini nggak ada sebelumnya, ya. Jadi begitu mereka datang, dirikan igreja, tempat, ya, yang dijadikan sebagai acuan nih Santo Domingo. Jadi kalau mereka pergi ke tempat ibadahnya, orang tanya, mau kemana tuh, mau kemana, ya. Dijawab Santo Domingo, Santo Domingo. Orang Indonesia kan suka nyingkat-nyingkat, ya, sampai sekarang. Misal, kalau kami olahraga di Timur Tengah, ada Muhammad, ada Ali, ada Ahmad. Itu sebut nama lengkap. Allah Muhammad ta'ala wazir. Muhammad tolong oper bolanya sini. Muhammad manggilnya. Orang Indonesia enggak. Mad, oper. Nah, gitu. Ali, li, nah, gitu, ya. Itu orang Indonesia tuh, umumnya begitu dia. Ya, orang Arab nggak bisa. Muhammad, ya. Saya pernah ditanya sama orang Afrika saja, Allah Syekh Ali katanya, antum masya Allah ya Indonesiun, nuhibbuna al-ikhtisar nih. Kamu senang sekali menyingkat-nyingkatnya. Ya nahnu nad'ihu Muhammad antum kuntum mad ini. Ish ma'na fi ini? Apa maknanya ini? Baik. Saya bilang lil ikhtisar, untuk meningkat, ya. Ada kaidah nahwu lil ikhtisar, ya. Karena di bahasa Arab pun ada singkatan. Bismillahirrahmanirrahim singkat basmalah. Alhamdulillah rabbil alamin singkat hamdalah. Allahu akbar disingkat takbir. La ilaha illallah disingkat tahlil. Ada singkatan, ya. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Basmalah, enggak begitu. Bismillahirrahmanirrahim singkatan. Ya, baik. Nah, ini sehingga lama-kelamaan dikenal minggu jadi hari. Ketika mereka pergi dikenal dengan harinya minggu ini dari Santo Domingo soalnya. Itu. Jadi kesini, makanya saya sampai hari ini agak sungkan mengucapkan kalimat minggu itu. Gak ada, asalnya Ahad semuanya. Ahad, ya. Hari pertama kan diserap itu. Ingat nama hari itu serapan asalnya. Untuk memudahkan kita mengenalnya. Ahad itu dari bilangan, asalnya al-ahad bukan ahad, satu. Ya. Ingat antara ahad dengan al itu beda. Ya. Kalau ahad satu-satunya, nggak ada duanya. Tapi kalau kita ingin gunakan bentuk waktu hari yang pertama misalnya pakai al-ahad, ya. Makanya sifat Allah itu tidak disifati dengan al. Langsung qul huwallahu ahad, alnya hilang. Alnya hilang. Itu untuk membedakan, ya. Baik.
Isnin, Senin. Ya, Senin itu dari kata Isnin, 2. Ya, hari kedua, Isnin kan 2. Ya. Selasa, ya, dari Thulatha bahasa Arabnya, Thalathah 3. Rabu, dari kata Arba'ah 4, hari keempat. Ya. Kamis, dari kata Khamsah 5. Ya. Dia orang tuh paham hari keberapa sekarang? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, Ahad, Itsnin, Thalatha, kan? Thalatha, Arba'ah, Khamis, ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Yang menarik cuma hari yang ke-6 yang beda. Kalau konsisten, maka akan disebut dengan Sadis, atau Sudais, atau Sittah, hari ke-6. Ini tidak, Jum'ah. Hari ke-6 itu beda, Jum'ah. Bukan bilangan lagi. Jadi untuk menunjukkan bahwa Masya Allah, saking dijaganya ini fitrah kalimat Jum'ah ini. Ini tempat berkumpul, tempat menyambung relasi macam-macam. Lain waktu kita ceritakan. Ya. Tapi persis ke hari yang ke-7-nya disebutkan lagi bilangan. Sabtu itu singkatan dari Sab'ah. Sab'ah, ya. Disingkat jadi Sabat, ya, Sab'atun, akhirnya dibuang jadi Sabat, ya, Sabat, untuk mengabadikan tentang peristiwa yang menimpa Yahudi yang tidak boleh diulang oleh orang-orang Islam di kemudian hari. Kalimat Sabat pertama di Al-Baqarah ayat 65. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Jelas sampai sini? Jadi ini di hari yang pertama ini mereka pergi itu ke gereja, ya, ingin mencontoh Santa Domingo, maka dikenallah sejak saat itu menjadi hari apa? Minggu. Nah, ini Katolik, ya, pelan-pelan. Nah, Belanda saat masuk ke Nusantara itu sama misinya 3 ini, cuma gospelnya alirannya beda. Ya, nanti secara lebih jauh nanti kita bahas kalau ini diperlukan. Saat ada gerakan di Jerman, ya, Martin Luther King Jr. itu, ya, dia mengajukan keberatan, protes, karena waktu itu, mohon maaf, ya, begitu berkuasanya ini kalangan gereja ini, ya, jadi mereka meminta bagian upah harus setoran. Ya, pajak sekian, setoran ke gereja sekian. Ya, kalau ada penemuan harus setor lagi. Kalau dosa pengen diampuni bayar dulu itu. Mereka protes. Ini nggak bisa yang seperti ini, ya, karena mereka sama-sama manusia. Sederhana aja. Kalau kami dosa, kami mengaku pada Bapak, kami bayar. Kalau Bapak dosa, Bapak bayar sama siapa nih? Itu nggak bisa dijawab. Karena itu mendirikanlah satu aliran baru dengan protes ini, dikenal Protestan, ya, sampai sekarang.